Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Menakjubkan. Inilah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memang bukanlah kiai yang faktual di bidang kesufian. Bidang itu geser ke arah cukir di ampuh sang murid, Kiai Haji Atlan Ali. Bahkan dalam beberapa literatur beliau mengkritik praktik sufi yang berlebihan. Tapi bukan berarti beliau anti. Bagi beliau semua sah-sah saja, asal tidak menyalahi syariat agama. Sebagai kiai khas, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat. Salat malam, puasa, zikir, salat sunnah, dan beramal saleh. Walau tidak secara khusus bertarekat sebagaimana sang murid Kiai Romli Tamim dan Kiai Atlan yang menjadi mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ada beberapa karomah beliau yang pernah dipersaksikan. Namun, sebelum berlanjut, pembahasan ini hanyalah untuk selingan, agar kita semakin yakin bahwa beliau memang adalah kiai dengan banyak keutamaan. Bukan melulu keilmuan, kehidupan spiritualnya juga kuat, bahkan bisa dikatakan pas, tidak berlebih dan tidak berkurang. Beberapa waktu lalu, penulis bersilaturahmi ke kediaman Kiai Haji Abu Bakar, santri Hadratus Syekh yang masih hidup. Tinggal di Bandung di Jombang. Sebenarnya 2 kali penulis ke sana, namun karena ada kesempatan, lebih tepatnya ada yang mengajak, akhirnya ke sana lagi. Ada juga beberapa santri lain yang memberikan kesaksian. Berikut beberapa karomah Kiai Hasyim yang sekiranya kami himpun. Digoyang-goyang, rumah doyong miring bisa tegak lagi. Kebetulan kami pernah mewawancarai seorang santri beliau. Santri Kalong juga ternyata. Rumahnya dicukir. Rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Bahkan kita ketemu saja, karena tidak sengaja mengurus dokumentasi bakti sosial perbaikan MCK dalam rangka 120 tahun Tebu Ireng. Beliau namanya Ahmad Taib. Jauh dari kesan kiai atau ahli agama. Dengan pakaian biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hasyim. Suatu saat si Taib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hasyim datang dan bertanya, "Ada apa, nak, kau melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu, rumah saya doyong, miring." Akhirnya Kiai Hasyim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hasyim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Dilalah. Rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali. Rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira. Rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Taib, begitulah cara beliau menyenangkan santri. Kadang tidak terduga. Menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hasyim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping. Takjub, plus ngeri. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, kok bisa ya? Di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang Kediri, Jombang Surabaya Del. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hasyim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hasyim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat giling memang sangat sibuk sekali pabrik. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hasyim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya. Walau alam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hasyim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi. Tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling menjadi kering. Dibenarkan oleh teknisi tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hasyim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja.
Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Terlepas dari semua karomah di atas, beliau adalah manusia biasa. Bedanya adalah tingkatan kedekatan dengan Allah saja yang berbeda dengan kita. Beliau adalah ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup. Semoga bermanfaat dan menambah perbendaharaan kisah inspiratif kita dari sosok Kiai Hasyim Asy'ari. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.